Salahuddin al-Ayyubi terlahir dari keluarga Kurdis di kota Tikrit, 140 km barat laut kota Baghdad, dekat Sungai Tigris pada tahun 1137 Masehi. Masa kecilnya selama 10 tahun dihabiskan belajar di Damaskus di lingkungan anggota dinasti Zangid yang memerintah Syria, yaitu Nur ad-Din atau Nuruddin Zangi. Salahuddin al-Ayyubi atau tepatnya Salahuddin Yusuf bin Ayyub, Salah ad-Din ibn Ayyub atau Salahaddin, menurut lafal orang Barat, adalah salah satu pahlawan besar dalam tarikh, sejarah, Islam. Satu konsep dan budaya dari pahlawan perang ini adalah perayaan hari lahir Nabi Muhammad yang kita kenal dengan sebutan Maulud atau Maulid, berasal dari kata milad yang artinya tahun. Bermakna seperti pada istilah ulang tahun. Berbagai perayaan ulang tahun di kalangan organisasi Muslim sering disebut sebagai milad atau miladiyah, meskipun maksudnya adalah ulang tahun menurut penanggalan kalender Masehi. Selain belajar Islam, Salahuddin pun mendapat pelajaran kemiliteran dari pamannya Asadin Sirkuh, seorang panglima perang Turki Seljuk. Kekhalifahan. Bersama dengan pamannya Salahuddin menguasai Mesir, dan mendeposisikan sultan terakhir dari kekhalifahan Fatimid, turunan dari Fatimah Az-Zahra putri Nabi Muhammad. Dinobatkannya Salahuddin menjadi Sultan Mesir membuat kejanggalan bagi anaknya Nuruddin, Solih Ismail. Hingga setelah tahun 1174 Nuruddin meninggal dunia, Solih Ismail bersengketa soal garis keturunan terhadap hak kekhalifahan di Mesir. Akhirnya Solih Ismail dan Salahuddin berperang dan Damaskus berhasil dikuasai Salahuddin. Solih Ismail terpaksa menyingkir dan terus melawan kekuatan dinasti baru hingga terbunuh pada tahun 1181 Masehi. Salahuddin memimpin Syria sekaligus Mesir serta mengembalikan Islam di Mesir kembali kepada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam menumbuhkan wilayah kekuasaannya, Salahuddin selalu berhasil mengalahkan serbuan para Crusader dari Eropa. Terkecuali satu hal yang tercatat adalah Salahuddin sempat mundur dari peperangan Battle of Mongisat melawan Kingdom of Jerusalem, kerajaan singkat di Jerusalem selama Perang Salib. Namun mundurnya Salahuddin tersebut mengakibatkan Rainal of Chatillon, pimpinan perang dari The Holy Land Jerusalem, memprovokasi Muslim dengan mengganggu perdagangan dan jalur Laut Merah yang digunakan sebagai jalur jamaah haji ke Makkah dan Madinah. Lebih buruk lagi, Rainal mengancam menyerang dua kota suci tersebut, hingga akhirnya Salahuddin menyerang kembali Kingdom of Jerusalem di tahun 1187 pada Perang Battle of Hattin, sekaligus mengeksekusi hukuman mati kepada Rainal dan menangkap rajanya, Guy of Lusignan. Akhirnya seluruh Jerusalem kembali ke tangan Muslim dan Kingdom of Jerusalem pun runtuh. Selain Jerusalem, kota-kota lainnya pun ditaklukkan kecuali Tirus. Jatuhnya Jerusalem ini menjadi pemicu Kristen Eropa menggerakkan Perang Salib Ketiga atau Third Crusade. Perang Salib Ketiga ini menurunkan Richard I of England ke medan perang di Battle of Arsuf. Salahuddin pun terpaksa mundur. Dan untuk pertama kalinya Crusader merasa bisa menjungkalkan invincibility Salahuddin. Dalam kemiliteran, Salahuddin dikagumi ketika Richard cedera. Salahuddin menawarkan pengobatan di saat perang di mana pada saat itu ilmu kedokteran kaum muslim sudah maju dan dipercaya. Pada tahun 1192 Salahuddin dan Richard sepakat dalam perjanjian Ramlah, di mana Jerusalem tetap dikuasai Muslim dan terbuka kepada para peziarah Kristen.
Setahun berikutnya Salahuddin meninggal dunia di Damaskus setelah Richard kembali ke Inggris. Bahkan ketika rakyat membuka peti hartanya, ternyata hartanya tak cukup untuk biaya pemakamannya. Hartanya banyak dibagikan kepada mereka yang membutuhkannya. Selain dikagumi Muslim, Salahuddin atau Saladin Salahaddin mendapat reputasi besar di kaum Kristen Eropa. Kisah perang dan kepemimpinannya banyak ditulis dalam karya puisi dan sastra Eropa. Salah satunya adalah The Talisman 1825, karya Walter Scott. Masa lalu memang tidak mudah pergi meskipun kita seperti tak ingin menengoknya. Bahkan di salah satu tembok Masjid Umayyah yang dulu adalah Katedral Yahya Pembaptis yang dipermak jadi masjid yang indah di tahun 700-an itu, seorang sejarawan masih menemukan sisa inskripsi ini, "Kerajaanmu, ya, Kristus, adalah kerajaan abadi." Tetapi jika masa lalu tak mudah pergi, dari bagian manakah dari Saladin yang akan datang kepada kita kini? Dari ruang makamnya yang kusam. Mitos apa yang akan kita teruskan? Kisah Saladin adalah kisah peperangan. Dari zamannya kita dengar cerita dahsyat bagaimana agama-agama telah menunjukkan kemampuannya untuk memberi inspirasi keberanian dan ilham pengorbanan, yang kalau perlu dalam bentuk pembunuhan. Tapi sebagian besar kisah Saladin, yang tersebar baik di barat maupun di timur dari sejarah perang salib yang panjang di abad ke-12 itu, adalah juga cerita tentang seorang yang pemberani dalam pertempuran, yang sebenarnya tak ingin menumpahkan darah. Saladin merebut Yerusalem kembali di musim panas 1187. Tapi menjelang serbuan, ia beri kesempatan penguasa Kristen kota itu untuk menyiapkan diri agar mereka bisa melawan pasukannya dengan terhormat. Dan ketika pasukan Kristen itu akhirnya kalah juga, yang dilakukan Saladin bukanlah menjadikan penduduk Nasrani budak-budak. Saladin malah membebaskan sebagian besar mereka, tanpa dendam, meskipun dulu, di tahun 1099, ketika pasukan perang salib dari Eropa merebut Yerusalem, 70.000 orang Muslim kota itu dibantai dan sisa-sisa orang Yahudi digiring ke sinagog untuk dibakar. Anakku, konon begitulah pesan Sultan itu kepada anaknya, Az-Zahir, menjelang wafat, jangan tumpahkan darah, sebab darah yang terpercik tak akan tertidur. Dalam hidupnya yang cuma 55 tahun, ikhtiar itulah yang tampaknya dilakukan Saladin. Meskipun tak selamanya ia tanpa cacat, meskipun ia tak jarang memerintahkan pembunuhan. Kita toh tahu, bagaimana pemimpin pasukan Islam itu bersikap baik kepada Raja Richard berhati singa yang datang dari Inggris untuk mengalahkannya. Ketika Richard sakit dalam pertempuran, Saladin mengiriminya buah pir yang segar dingin dalam salju, dan juga seorang dokter. Lalu perdamaian pun ditandatangani. Tanggal 1 September tahun 1192, dan pesta diadakan dengan pelbagai pertandingan, dan orang Eropa takjub bagaimana agama Islam bisa melahirkan orang sebaik itu. Kita sekarang juga mungkin takjub bagaimana masa lalu bisa melahirkan orang sebaik itu. Terutama ketika orang hanya mencoba menghidupkan kembali apa yang gagah berani dari abad ke-12, tapi meredam apa yang sabar dan damai dari sebuah zaman yang penuh peperangan. Tapi pentingkah sebenarnya masa silam? Dari makam telantar orang Kurdi yang besar itu, suatu hari di tahun 1970-an, saya kembali ke pusat Damaskus.
lewat lorong bazar yang sibuk di depan Masjid Umayyah. Kota itu riuh, keriuhan yang mungkin tanpa sejarah.